kembali ke poinnya, yaitu tentang digital addiction. Saya mendapatkan data dari Hotsuite, ya. Di dalam Januari 2020, hasil penelitiannya mereka, bahwa daily time spend kita with media itu terbagi menjadi 5 hal. Penggunaan internet, social media, menonton televisi termasuk yang streaming, listening to the music yang streaming services seperti Spotify, kemudian using game console. Ini bicara tentang penggunaan game, ya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan 5 poin ini, kita paling tidak menemukan ada 4, ya, ada 4 area digital addiction. Saya beri nama yang pertama adalah digital addiction on pornography, on social media, on streaming atau ya bisa TV, bisa music seperti itu, tapi kecenderungannya adalah music, visual. Dan yang terakhir adalah bicara tentang video game atau tentang bermain game, ya seperti itu. Ini yang kerap kali terjadi ya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Nah, saya akan mulai dulu tentang data pornografi. Saya akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, saya mendapatkan data ya dari sebuah situs ya, dari sebuah situs yang melakukan penelitian tentang penggunaan pornografi ya di dunia. Ya, saya mendapatkannya di tahun 2016 sampai dengan 2019. Bapak Ibu bisa melihat ya, yang pertama data transfer atau bandwidth yang ditransfer. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya di sini itu data transfernya yang untuk tahun 2016 adalah 3.732 petabytes. Bapak Ibu, petabytes ini adalah ukuran di atas gigabyte, Bapak Ibu. Jadi kalau mau dibilang gigabytes ya berarti dia 3.732 gigabyte, Bapak Ibu. Itu data transfer untuk lihat pornografi di 2016. Dan video yang diupload itu di seluruh dunia untuk pornografi adalah 4 juta video yang diupload, saudara. Durasi untuk menguploadnya, Bapak Ibu bisa lihat ya, itu di situ dikatakan 68 tahun, Bapak Ibu. Ya kalau di total ya jumlahnya ini ya. Ya, 2411 hari ya, sama ditambah lagi 592.482 jam, Bapak Ibu. Waduh, ini mengerikan sekali, Bapak. Ini baru 2016. Di 2017 ternyata ada peningkatan, Bapak Ibu. Jadi video yang di-view ya, dia mulai memasukkan data video yang ditonton itu ada 91,9 miliar video yang ditonton pornografi. Dan Bapak Ibu, annual visit ya itu 28,5 miliar orang yang memvisit pornografi. Hours-nya juga meningkat dari 4 juta. Ya, dari 4 dari 4 juta saudaraku ya menjadi 4.599. Wah, ini udah tambah dahsyat nih Bapak Ibu. Nah, di 2018 ya, data yang sebelah kiri udah naik lagi Bapak Ibu menjadi 33,5 billion Bapak Ibu. Data yang ditransfer 4.400 dan 2019 data yang ditransfer melonjak dahsyat di 6.597 petabytes. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari data ini? Yang kita lihat dari data ini, kecenderungan orang terikat terhadap pornografi tahun semakin meningkat, Bapak Ibu. Nah, ini harus jadi catatan buat kita para orang tua khususnya dan diri sendiri ya tentang bahayanya pornografi. Dan pornografi sendiri itu sudah masuk Bapak Ibu ya ke dalam lingkungan kekristenan Bapak Ibu. Statistik di tahun 2014 saja ini udah bahan yang sangat lama sekali ya dari Christian Newswire. Itu pria Kristen berusia 18 sampai dengan 30 tahun itu 77% melihat pornografi setidaknya sekali dalam setiap bulan. Dan pornografi di usia 31 sampai dengan 49 tahun 77% masih melihat pornografi di tempat kerja dalam 3 bulan terakhir. Nah, anak-anak sendiri yang melihat pornografi itu ternyata sudah dimulai dari usia 7 sampai dengan 9 tahun. Itu pertama kali mereka lihat pornografi. 5% laki-laki, 5% perempuan. Justru malah di secondary level untuk anak-anak di usia 13 sampai dengan 16 tahun, malah wanita
itu punya akses pornografi lebih besar, Bapak Ibu. Ya, ini bikin deg-degan juga ya data ini. Nah, apa efeknya Bapak Ibu? Ya, tentang digital addiction yang satu ini, Bapak Ibu. Ternyata kondisi otak setelah di-scan Bapak Ibu, otak yang rusak akibat kecanduan pornografi itu ternyata lebih buruk daripada otak yang kecanduan narkoba, Bapak. Bapak Ibu bisa lihat kondisi otaknya yang sisi sebelah kanan. Ya, ini saya dapatkan gambar ini dari pertemuan ayah di Afrika beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ada seorang dokter yang menyampaikan hasil riset ini, Bapak Ibu. Jadi kuncinya ada di mana, Bapak Ibu? Bahayanya adanya di daerah PFC, ya, ada di dahi kita, ya sini. Coba saya mau lihat dulu, ya, responnya Bapak Ibu. Pegang dulu dahinya, pegang dulu dahinya. Bilang, Tuhan, saya serahkan PFC ini ke dalam tangan-Mu, supaya ini bersih, tidak dikuasai oleh hal-hal yang najis. Ini diserahkan hanya kepada firman Tuhan saja, dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini area yang dikejar terus sama iblis, Bapak Ibu, PFC ini. Ya. Jadi kalau kita mau sembuh Bapak Ibu, kita mesti Bapak Ibu tidak mengizinkan, tidak mengizinkan dopamin itu menguasai dan membanjiri PFC kita sehingga kita akhirnya lost control Bapak Ibu. Tadi ada satu kalimat yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkannya adalah dengan usaha yang sabar dengan atau melalui siapa? Orang-orang di sekitar. Gary Wilson ini adalah seorang peneliti yang sangat dahsyat sekali. Saya menonton hasil penelitiannya dia di TED ya di Glasgow. Dia melakukan eksperimen terhadap otak atau terhadap orang-orang yang kecanduan pornografi. Apakah bisa sembuh? Dia menemukan ada satu cairan yang dia beri nama delta phosphine. Ya, dugaan saya delta phosphine ini juga adalah dopamin ya Bapak Ibu, tapi ini istilah medisnya. Itu dia bisa menurun ya, bisa berkurang setelah 2 bulan of abstinence. Apa itu abstinence? Saya cari di kamus bahasa Inggris. Abstinence adalah practice of not doing or having something that is wanted or enjoyable. Jadi dia perlu waktu berapa? 2 bulan, Bapak Ibu. Nah, saya lihat dari penelitiannya dia, ternyata orang muda punya waktu yang jauh lebih lama. Ya, yang dimaksud dengan young person di sini adalah di bawah 25 tahun. Itu butuh 4 sampai 5 bulan kalau dia mau bebas dari pornografi, dia harus abstinence terhadap hal-hal yang memicu dia jatuh dalam pornografi itu 4 sampai dengan 5 bulan. Dari data ini saya coba praktekin Bapak Ibu untuk menolong sahabat-sahabat, teman-teman, dan jemaat yang mereka terbuka kepada kami, yang mengatakan bahwa mereka terikat dengan pornografi. Saya mencoba melakukannya kepada beberapa orang. Saya praktekin antara durasi 2 sampai dengan 5 bulan. Dahsyat benar Bapak Ibu, benar hasil penelitian. Mereka bisa ngalamin kelepasan Bapak Ibu. Tapi syaratnya apa? Mesti dituntun. Kapan atau berapa lama nuntunnya? Ya setiap hari Bapak Ibu. Jadi mesti ditemenin. Capek nggak? Capek. Betul tadi kata di dalam video tadi. Perlu usaha dengan sabar Bapak Ibu. Nah, di dalam firman Tuhan, usaha yang sabar tadi itu ditulis di mana? 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 9. Bapak Ibu perhatikan di sini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi yang membuat kita bisa ngalamin kelepasan, kita perlu mencari yang namanya community of light. Nah, kita udah ketemu nih ya, solusi pertama. Gimana cara ngatasi adiksi digital, khususnya di area pornografi. Ada dalam komunitas terang. Ini kunci penting, Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam komunitas terang, tentunya kita akan bersedia untuk punya orang yang memperhatikan, punya accountable person. Ini yang menolong kita bisa ngalamin kelepasan. Nah, orang-orang yang selama ini saya bantu untuk bisa lepas dari area ini, dia harus ketemu dengan komunitas terang. Makin sering dan makin terisi dengan komunitas terang, dia akhirnya mulai tidak memikirkan lagi ya rangsangan-rangsangan atau isu-isu yang berkaitan dengan kejatuhan diri di area pornografi. Nah, bukan hanya sekedar komunitas terang.
Di situ juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Berarti memang harus ada keterbukaan, Bapak Ibu. Nah, keterbukaan di sini bukan keterbukaan secara publik, tapi keterbukaan kepada orang-orang yang memang tepat, yang siap untuk mementor, untuk menuntun kita pulih. Nah, jangan kita menyalahgunakan keterbukaan kita atau pengakuan dosa kita hanya sekedar untuk hal-hal yang ya udah disuruh ngaku, udah saya ngaku, ngakunya sembarangan, nggak boleh Bapak Ibu. Ini ngaku yang dimaksud di sini adalah pengakuan yang sangat kita persiapkan. Artinya apa? Orang tersebut kita yakini bisa membantu kita berada di dalam komunitas terang. Jadi Bapak Ibu, jangan sembarangan Bapak Ibu di area ini. Kita mesti ketemu dengan orang yang tepat supaya kita bisa ngalamin sebuah pemulihan. Ini yang pertama Bapak Ibu ya tentang pornografi. Yang kedua, saya berharap Bapak Ibu masih kuat ya Bapak Ibu ya untuk menerima pesan ini ya. Oke, khususnya yang di Amerika nih ya, malam ya, belajar malam-malam nih. Media sosial Bapak Ibu. Menarik sekali, di Kompas Bapak Ibu pernah dituliskan satu judul media sosial mengubah otak dan jiwa Bapak Ibu. Nah, saya mulai membaca ini ya beberapa tahun yang lalu dan saya lagi pikir kenapa bisa mengubah otak dan jiwa. Ternyata media sosial itu adalah sebagian besar ya, ini bisa mempengaruhi otak kita untuk melihat hal-hal yang cenderung tidak real atau menampilkan hal-hal yang tidak real. Kita tuh bersosial media, kita seringkali tampilkan hal-hal yang sebenarnya tidak real demi mendapatkan apa? Nah, demi mendapatkan yang namanya acceptance, Bapak Ibu. Nah, kita perlu tahu ya istilah sosial media itu platformnya apa aja. Ya, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook. Jadi supaya Bapak Ibu ngerti ya, bersosial media itu seperti apa ya. Ini sekarang yang lagi happening ini adalah Clubhouse, Bapak Ibu ya. Clubhouse itu juga sosial media platform juga ya yang baru ya hari ini ya. Ini masih belum ada signal ya di situ ya. Nah, itu masuk dalam area sosial media. Nah, masalahnya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya sosial media dan kita menggunakannya tidak dengan bijak, maka yang bisa muncul adalah gangguan jiwa ringan. Di sini saya dapatkan ya di dalam salah satu surat kabar gitu ya. Di situ ada outputnya ya, ada istilahnya namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder, mengagumi diri secara berlebihan. Jadi yang diposting all is about dirinya ya, tentang self. Ingin jadi pusat perhatian. Ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, di situ dikatakan dia selalu ingin tampil mewah untuk naikin strata sosial. Jadi ini tujuan-tujuan medsos nih ya yang muncul ya. Terus bermain sosial media yang parah ya. Jadi kecanduan bermain di sosial media yang parah itu pokoknya setiap saat dia pasti lakukan update terus, update terus, update terus ya. Seperti itu. Ada lagi yang jenis lain yang namanya voyeurism, gangguan kejiwaan pada seseorang yang hobinya ngintip orang lain atau stalking ya, yang stalker orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah FOMO. Ini istilah yang kerap sekali kita dengar yaitu fear of missing out ya, gangguan kejiwaan karena selalu ingin mengikuti tren yang ada di medsos. Jadi takut kehilangan lah ya, seperti itu. Nah, yang terakhir lagi ada istilah sindrom ya, Munchausen ya. Di sini adalah seseorang yang gemar mengarang cerita penderitaan hidupnya di media sosial untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, ini bisa masuk dalam ranah pidana sebenarnya karena dia mencoba untuk mendapatkan belas kasihan dari orang, terus kemudian orang memberikan sumbangan dan akhirnya ya sumbangan itu disalahgunakan sama dia. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat semuanya ini Lorenzo Francesi bilang, ya, menerima dan menjawab notifikasi di media sosial ini dapat memicu efek yang sama dengan narkoba. Jadi ingin lagi, dan lagi. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu, ini akhirnya otak kita berespon seperti halnya kita menerima narkoba, Bapak Ibu. Keinginan cepat untuk menjawab pesan, ya, Dr. Fran Walsh juga bilang memicu kecanduan lagi dan lagi. Ya, ini tadi yang saya sudah sampaikan tentang FOMO, ya, Bapak Ibu ya. Jadi media sosial bisa memicu kita melakukan
faking atau pemalsuan demi pemalsuan, termasuk foto profil, ya. Coba tanya mas sebelah kiri kanannya gitu ya, foto profilnya di Instagram atau di media sosial sama persis nggak? Jangan-jangan aslinya cempluk gitu kan, di media sosialnya tirus banget pipinya ya Bapak Ibu ya. Pakai aplikasi-aplikasi baru. Aplikasi emang hebat ya hari-hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara sembuhnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, sosial media itu kan tadi saya bilang punya kecenderungan membutuhkan atau ingin mendapatkan yang namanya social acceptance. Nah, cara sembuhnya kita perlu belajar tentang istilah yang namanya social intercourse. Bahasa Inggris ini agak dalam menurut saya, Saudara. Social intercourse ini saya dapat, Saudaraku ya, dari 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi ini masih bicara tentang koinonia ya, yang tadi kita bahas di area pornografi tadi itu ya, pembahasan tentang pornografi. Kata koinonia di dalam bahasa Inggrisnya ya, di dalam terjemahannya itu diterjemahkan dengan istilah participation atau dia gunakan istilah intercourse ya. Di dalam Strong Dictionary dia gunakan istilah yang namanya intercourse. Nah, kata intercourse sendiri di dalam konteks bahasa Inggris itu adalah hubungan seks, seringkali dipakai untuk hubungan yang lebih dalam, Bapak Ibu. Nah, saya mendefinisikannya, intercourse yang dimaksud dalam konteks koinonia di sini adalah social intercourse. Jadi, persekutuan satu dengan yang lain, ini adalah persekutuan yang dalamnya, yang keterbukaannya, yang intensnya, seperti hubungan layaknya suami dan istri. Seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud jadinya? Kita perlu punya sebuah keterbukaan dan kepercayaan, Bapak Ibu, satu sama lain. Itu yang bisa menyembuhkan setiap adiksi kita terhadap sosial media, Bapak Ibu. Orang-orang yang hari ini bersosial media, Bapak Ibu, jangan-jangan ya, atau yang mengalami kecanduan ya, maksud saya, di area sosial media. Jangan-jangan mereka ini secara sosial fisikalnya itu lemah sekali. Nah, dia perlu ngalamin yang namanya perjumpaan dengan sosial yang real, seperti itu. Seperti apa sih sosial yang real? Misalnya, dengan hadirnya cell group, dengan hadirnya pertemuan-pertemuan yang ada interaksi gitu loh Bapak Ibu, yang bisa saling mengenal satu sama lain, ya lebih deep seperti itu. Ya, tapi tentu tetap kita menjaga batasan-batasan yang namanya batasan-batasan persahabatan ya Bapak Ibu ya. Laki-laki dengan perempuan punya batasan-batasan kekudusannya yang kita juga harus perhatikan. Tetapi di sini dalam konteks digital addiction, dalam hal sosial media, kita perlu meningkatkan social intercourse kita kepada yang lain. Lewat apa? Lewat chatting kita, ngobrol kita, saling memperhatikan, ya seperti itu. Itu bisa menolong bahwa kita nggak lagi butuh penerimaan secara digital. Karena apa? Hidup kita sudah diterima sepenuhnya, Bapak Ibu. Di sisi yang lain, kita juga harus sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus lunas ya oleh darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Hidup kita adalah hidup yang diterima, kita full of acceptance, sehingga kita nggak perlu lagi mengejar yang namanya penerimaan secara digital. Kita boleh ya melakukan sosial media, tetapi kita motifnya adalah bukan untuk mendapatkan sebuah penerimaan, karena kita sudah diterima 100% oleh Bapa kita di surga. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ya tentang yang namanya kecanduan di area menonton, ya baik TV streaming maupun ya tontonan film-film kartun ya misalnya buat anak-anak ya. Kalau yang TV streaming ini buat orang-orang yang lebih dewasa, misalnya akan nonton drama Korea ya seperti itu ya. Nah, saya akan bahas dulu tentang anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak di bawah 3 tahun, sekalipun Bapak Ibu tontonin acara-acara program-program TV yang edukatif, mereka nggak akan belajar apapun. Dr. Dimitri Christakis, dia menemukan bahwa anak-anak cuma sekedar being entertained. Lebih ngeri lagi, Dr. Lalit Mendis menemukan bahwa 15 menit anak-anak nonton film kartun itu sama dengan 10 menit main game. Ini untuk konteks di bawah 3 tahun. Ya. Ini sama dengan 1 digital toxicity. Jadi sebenarnya memberi anak-anak film kartun terus-menerus, Bapak Ibu, kita sebenarnya sedang meracuni dia. Kurang lebih begitu ya kalimatnya Dr. Lalit Mendis. Nah, memang masalahnya ada apa sih soal TV? Apakah TV-nya yang salah? Enggak, Bapak Ibu. Jadi dia melakukan sebuah penelitian lewat
Pediatric Academic Societies meeting itu ada hasil, ada finding yang sangat keren sekali. Ya, di saat usia 6 sampai dengan 2 tahun, yang spend menggunakan handheld screen seperti smartphone, tablet, and electronic games ya, dia akan bisa memunculkan namanya speech delay. Jadi ini efeknya ya Bapak Ibu ya, kalau kita too much screen ya kepada anak-anak di bawah 3 tahun. Early use of digital screen convert children to visual-based learning. Nah, efeknya kalau kita terus-menerus atau membiarkan anak-anak itu teradiksi dengan screen, dia belajarnya hanya kepada visual base, tapi dia akan buruk sekali ke dalam verbal base. Nah, di dalam firman Tuhan lebih banyak diajarkan tentang apa? Diajarkan tentang begini, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Di dalam firman Tuhan, proses mendengar adalah proses yang serius di hadapan Tuhan. Sebenarnya, teknik kita mendidik anak harus lebih banyak didasarkan kepada bagaimana anak-anak kita mendengar. Kalau Bapak Ibu mempelajari lebih dalam, apa arti taat di Alkitab ya? Taat di Alkitab, seperti yang ditulis dalam Filipi 2, ya, bicara soal ketaatannya Yesus di situ, itu ditulis dalam bahasa aslinya hipakuo. Hipakuo atau hipakos itu ya Bapak Ibu ya, itu terdiri dari dua kata, hipo dan kuo. Hipo itu artinya dekat, kuo artinya telinga. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memiliki ketaatan. Dan ketaatan itu ternyata didapat lewat apa? Lewat cara kita mendengar, Bapak Ibu. Makanya, parenting yang baik, Bapak Ibu, lebih harus diutamakan soal mendengar. Verbal base, ya, daripada sekedar visual base. Walaupun kita bisa saja melihat anak-anak kita cenderung visual, benar. Tetapi di masa-masa awal, di bawah usia 6 tahun, ajarlah anak-anak lebih banyak verbal base daripada visual base. Ya, tujuannya supaya apa? Dia melatih ketaatannya dia. Ya, nah ketaatan sendiri di hadapan Tuhan adalah hal yang serius. Kenapa? Karena di dalam Roma, di dalam kitab Roma dikatakan, karena ketidaktaatan satu orang, seluruh manusia berbuat dosa. Karena ketaatan satu orang, manusia itu beroleh kasih karunia. Ketaatan ini kuncinya loh Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita ajarkan dengan kuat kepada anak-anak kita soal ketaatan Bapak Ibu. Faktor yang lain Bapak Ibu, ya. Kalau anak-anak dari kecil Bapak Ibu sudah terbiasa dengan screen, apapun itu bentuknya, Saudara. Ini akan membuat dia mengalami corruption di dalam attention. Kemarin saya barusan discuss sama anak saya. Kenapa ya hari-hari ini span of attention anak-anak sangat rendah sekali? Itu karena faktor apa Bapak Ibu? Itu karena faktor too much screen, Bapak Ibu. Nah, jadi makanya kita mesti latih ini. Nah, bagaimana dengan brain track, Bapak Ibu? Ternyata benar. Di dalam penelitian, Bapak Ibu, brain track itu, Bapak Ibu, itu bisa mempengaruhi ya kondisi dari si anak ini. Kalau anak-anak hanya diarahkan kepada brain track yang sisi sebelah kanan, kinestetik, musikal, dan visual aja, maka yang terjadi Bapak Ibu, dia bisa ngalamin yang namanya ruin di dalam learning. Baik itu language, touching-nya, sensing-nya, handwriting-nya, sama planning-nya. Padahal Tuhan ajarkan kita untuk merencanakan kan Bapak Ibu kan. Nah, kalau kita terbiasa too much apa-apa semuanya hanya sekedar screen saja, visual aja, dan kita melupakan yang namanya intrapersonal, interpersonal, linguistic, and logic, nah kita jadi nggak balance gitu loh Bapak Ibu. Nah, mungkin yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyembuhkannya, benar nggak Bapak Ibu?